Saudaraku, saya ajak join dengan percakapan kami on-site, kita online, kami interaksi langsung. Saudara bisa interaksi secara personal, menanggapi mungkin bisa juga disampaikan nanti lewat WA misalnya atau lewat tulisan-tulisan dengan cara lain. Tema yang kami bincangkan hari ini adalah hikmat dalam menentukan pilihan. Hikmat dalam menentukan pilihan. Begini saudara, dalam hidup ini ada takdir dan ada pilihan. Ada takdir, ada pilihan. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya saya menerima, mengakui bahwa takdir saya dilahirkan tanggal 6 Desember tahun 1967 dan tidak lahir tahun 2020. Itu bukan pilihan saya. Terlahir sebagai orang Simalungun dan bukan juga orang Jerman atau orang suku lain. Saya tidak memilih. Terlahir dari orang tua pasangan ayah saya Damanik, ibu saya Silalahi. Sehingga saya boleh bilang darah Simalungun dan darah Batak Toba berbaur di dalam diri saya. Itu bukan pilihan saya. Dan sebagai pilihan sejati. Bukan pilihan saya. Saya ditakdirkanlah menjadi seperti ini. Tapi hal yang lain juga Allah memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih. Memilih hari ini kita di kafe mana? Memilih saya pakai kemeja warna apa? Nggak boleh saya bilang ini takdir Tuhan ini. Saya pakai kemeja warna hijau, nggak juga ya. Jadi ada hal yang ditakdirkan, ada juga yang kita pilih. Di luar takdir itu bahkan jauh lebih banyak kesempatannya bagi kita masing-masing untuk memilih. Sehingga kemanusiaan kita, humanitas kita nampak di situ. Kualitas seorang, level seseorang nampak di situ. Ada pilihan-pilihan yang dibuat. Dan itu desain Allah sebetulnya. Ada kebebasan, tapi ada takdir. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ada kadang-kala juga ada situasi di mana di antara pilihan-pilihan yang ada tidak mudah untuk memilih. Nah ini dia. Kadang tidak mudah untuk memilih. Di mana Bro Bonke? Apakah semua pilihan mudah untuk cus gitu, ini. Ya, malah bagi saya sih yang paling sulit itu Pak dalam hidup ini pilihan. Ya, mengambil keputusan untuk pilihan. Iya. Itu yang paling. Kalau saya ditanya hal yang paling sulit itu, bagi saya ya bukan cari nafkah sih, bukan. Ada hal-hal tertentu ya sulit ini. Sangat sulit. Dan ketika pilihannya banyak, kita bisa erase beberapa. Ya. Tinggal 5. Makin sulit ini. Ya. Di erase lagi, dipikir, ditimbang, diputuskan, di delete 1, tinggal 4, makin rumit ternyata. Dan makin sulit nanti ketika tinggal 2. Iya. Bukan mudah, saudara. Tidak berarti kebebasan memilih itu menjadi hal yang enak. Tidak selalu enak. Ada hal yang sulit. Tapi ada juga yang mudah. Ada yang begitu mudah. Kita nggak usah pikir panjang. Kita nggak usah timbang sana, timbang sini. Kita nggak usah melihat regulasinya apa, birokrasinya bagaimana. Kadang-kadang begitu cepat kita mengambil keputusan. Kadang-kadang itu juga titik lemahnya. Kemudian kita sesali keputusan itu. Ada terlalu cepat. Kadang-kadang begitu. Jadi ada begitu banyak ya persinggungan arsiran yang luar biasa dalam hal memilih. Maka perlu hikmat. Hikmat dalam memilih itu diperlukan, saudaraku. Ya, misalnya kita menyukai dan menikmati suatu hal, itu pilihan kita, tapi ternyata itu bagi orang lain itu tidak populer bagi dia, tidak sesuatu yang recommended. Iya. Jadi ternyata ada variasi di situ ya, ada variasi. Pernahkah saudara melihat orang meninggalkan kekayaan, kemapanan, settle gitu ya? Lahan tinggal, ya, prosperity ditinggalkan gitu ya. Lalu menapaki jalan sengsara. Ini seperti ada yang terkadang menapaki jalan yang sengsara. Bagi banyak orang itu dianggap bodoh. Bisa jadi bodoh sekali dia. Kok mau-maunya ya udah senang-senang, udah mapan, tahu-tahu bluk gitu mengambil keputusan yang orang sak gitu ya. Tapi orang yang menjalani itu bisa jadi merasa ini golden bridge.
Luar biasa, saudara-saudaraku. Jangan-jangan ini jembatan emas untuk satu goal yang orang lain tidak paham. Coba sebab keputusan itu kadang-kadang ditentukan oleh sebuah destinasi yang dituju. Sehingga ketika tujuan yang kita atau arah yang kita tuju itu berbeda, bisa juga berbeda pilihan-pilihan yang kita ambil. Begitu ya bro ya? Betul ya. Karena saya kira pilihan itu pertama itu apa yang dia punya, sumber dayanya kah, kondisi dia kah, kemudian langkah yang akan ditempuh, dan yang terakhir itu adalah tujuannya. Begitu sehingga unsur-unsur ini membuat seseorang menentukan pilihannya. Kalau misalnya tujuan dia bukan kekayaan, penghormatan, apapun dia punya, seperti tadi yang Bapak tadi sebutkan, orang memilih hidup sederhana yang bagi banyak orang kebodohan. Tapi sebenarnya mungkin ada goal lain di situ. Iya, ada goal lain. Ada orang yang ganteng gitu ya, 11-12 dengan saya. Ganteng, keren gitu. Tiba-tiba menikahi gadis yang maaf, bukan saja minimalis, tidak cantik, dan keluarganya mungkin sudah memblok, jangan, sudah menasehati, dan juga mungkin sudah beri ultimatum, kalau itu kau ambil, wah, dengan ancaman apapun. Tapi orang itu bahasa Batak bilang jubul, kekeh dia ambil keputusan itu, walau tidak cantik, sebab dia memandang, bagi saya ini cuma menghilangkan huruf C di depan. Tidak cantik tapi cantik. Lain orang ya, lain begitu rupa ya. Jadi bagaimana kita seharusnya menentukan pilihan? Bagaimana seharusnya kita menentukan? Jadi saya baca dulu kitab Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Coba kita dengarkan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot jadi keponakannya. Dia bilang begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala aku dan para gembala, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab dia melihat lembah Yordan yang banyak air menjanjikan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, Lot memilih ya. Jika diberikan dia alternatif, kau ke kiri atau ke kanan, daripada ribut kita dan gembala-gembala asisten kita, lebih baik kita berbagi geografi. Lot memilih. Tapi sebuah pilihan dari Lot ini, lanjut cerita nanti adalah pilihan yang kemudian berdampak buruk. Berdampak buruk ya. Kita tahu ceritanya sampai Tuhan mengutus malaikat untuk menolong keluarga Lot ini, karena kota itu akan ditunggang balikan. Seluruh harta yang sudah mereka bangun di situ, peternakannya mungkin, kalau zaman sekarang properti, investasinya, semua juga hancur, ditinggalkan. Tidak ada asuransi waktu itu. Ketika api dari langit menyambar, habislah semua kekayaan Lot di situ, dan juga sampai kehilangan istri ya, karena istri terikat hatinya. Memang malaikat bilang, ayo buru-buru jalan ke depan ke daerah gunung itu, tapi istri Lot dilarang jangan melihat ke belakang. Dia melihat ke belakang. Saya percaya ini bukan sekedar menoleh begini ya, lalu terus bukan, ini soal hati berkiblat kemana. Istri Lot memang keluar raganya dari kota itu, tapi
jiwanya masih terikat di sana, tertawan di sana. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil, saudaraku, tidak selalu mudah. Itu kembali perlu hikmat. Nah sekarang, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, saya teringat satu ayat berkata begini dari Amsal 14 ayat 11, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangkanya jalan bagus, jalan yang mulus, gitu ya. Ternyata jalan yang mendatangkan mudarat, gitu ya. Memiliki isi-isi yang perlu dipertimbangkan dari hikmat. Pertama, jangan terkecoh dengan tampilan luar. Jangan terkecoh dengan Yang luar. Ya, di mahasiswa teologi kan suka ditanya, Pak, katanya, pernah ditanya di sana, kalau ada 2 gadis, Pak, katanya. Yang satu, Pak, sangat rohani, Pak, rajin berdoa, puasa, penuh Roh Kudus, tetapi maaf, Pak, giginya aja ke atas, katanya. Gadis kedua, Pak, aduh, amburadul, Pak, sifatnya nggak enak, belajar aja malas, berdoa apa lagi? Dia tidur, udah aneh dia masih tidur. Bayangkan. Tapi Pak, cantik Pak. Cantik Pak. Nah ini kan disuruh pilih kan. Ini pilihan yang menyesatkan. Pilihan ya. Kalau ada pilihan di antara hati ya. Ya kan. Saya kira juga. Ya, sambil ada makanan, pernah saya survei di kelas, ternyata pilihan banyak cowok-cowok. Yang kedua katanya. Yang kedua kan, ada yang mencoba memberikan alasan. Begini Pak katanya, kalau kecantikan itu udah modal awal katanya. Modal awal. Tapi kerohanian itu kan, itu nanti bisa saya bimbing katanya. Bisa saya bimbing. Tapi kalau udah yang modal awal tadi jelek, nah, itu kan sulit diubah katanya. Sulit diubah. Jadi saya nggak bisa mengubah itu katanya. Kalau kerohanian bisa lah aku mempengaruhi. Tapi kemudian datang lagi seorang berkata, oh enggak, justru lebih memilih yang nomor 1 katanya. Apa itu? Itu tadi yang casingnya jelek, tapi kontennya bagus. Bagian dalamnya bagus, bagian luarnya oke lah, biasa saja. Kenapa? Karena tinggal kumpulkan uang, bawa ke Korea, operasi plastik, cantik Pak. Bisa dibikin cantik katanya. Ya pokoknya hikmat yang mau saya bagikan dalam memilih, jangan terkecoh pada tampilan outlooking ya. Ini bisa dikemas soalnya, salon bisa mengerjakannya, proposal orang bisa dipercantik, tampilan luar. Saya teringat ya waktu akan mencari raja pengganti Saul, Samuel itu kan sudah terpesona dengan anak-anak Isai yang jalan di depannya satu demi satu semacam apa ya, penampilan performance gitu ya. Hampir dia, inilah dia, hampir jurapi dia orang yang pertama. Gagah, tinggi, keren, tampilan luar dari bawah. Tapi Tuhan berkata kepada batinnya, Samuel, jangan pandang parah, jangan lihat itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan terlalu melihat. Ini hikmat yang dibagikan, jangan terkecoh dengan tampilan luar. Apa memutuskan tawaran, properti mana mau dibeli, lihat lokasinya di mana, strategis, mall terdekat apa lagi yang terdekat di situ. Kawasan bisnis atau tidak. Kadang-kadang kita melihat tampilan luarnya. Padahal kita tidak tahu ke depan daerah itu mau jadi apa. Belum tadi kan begini. Wah airnya banyak, berarti nanti apa? Jadi kalau bikin kolam ikan, tapi kalau saya mau bikin kebun sayur-sayuran, mantap. Kebun buah-buahan, mantap. Pokoknya air waktu itu mahal. Apalagi di daerah timur tengah sana. Apa setelah saat itu dia menjatuhkan pilihan, aku mau membacorkan. Ternyata suatu ketika sebelum ditunggang balikkan kota itu,
pernah juga kawasan itu menjadi perebutan antara dua koalisi kan. Dua koalisi kerajaan, Kedor Laumer lawan apa gitu ya. Sampai-sampai si Lot ini tertawan, disita, bahwa serta oleh pihak lawan gitu, pihak yang menguasai daerah itu. Sampai-sampai Bapak Abraham pamannya itu harus turun tangan mengevakuasi dia. Mahal ya, keputusan yang salah itu mahal. Bukan saja nanti pada akhirnya ditinggalkan. Esau kan gagal di situ juga. Pilihannya bubur kacang merah ya, bersuara ya. Wah, enak ini, dan kebetulan dia sedang lapar. Wih, sampai dia jual hak keseluruhan. Apa gunanya itu bagiku? Jadi hal yang nampak sementara. Jadi hikmat yang dibagikan hari ini dalam memilih saudara, jangan terkecoh dengan tampilan luar. Itulah sebabnya dalam menentukan pilihan ini banyak hal pilihan-pilihan yang ada nggak bisa kita sendiri nih. Amsal bilang negara jatuh kalau pemimpinnya itu tidak ada penasehat. Karena kita butuh penasehatnya untuk memberikan second opinion, memberikan perspektif yang lain sehingga kita menimbang mengambil keputusan itu jauh lebih baik. Dan terlebih lagi penasehat kita disebut penasehat yang ajaib. Penasehat yang ajaib. Ajaib artinya melampaui semua. Bahwa nasihatnya tidak pernah meleset. Yang kedua, jangan memutuskan sepihak. Misalnya jodoh. Dek, kau istri. Jangan sepihak. Diskusikan dengan dia, setuju atau tidak. Jangan memutuskan sepihak. Saudaraku, ketika kita berperkara dengan Tuhan, walaupun itu sulit, walaupun itu tidak populer, walaupun itu bagaimana, kalau itu Tuhan sudah terlibat di dalamnya, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Hari ini kita tiba pada bagian ujung daripada percakapan ini, bahwa hikmat dalam mengambil keputusan, menentukan keputusan, itu tadi saya ulang saja. Jangan terkecoh dengan tampilan luar dan jangan memutuskan sepihak. Kiranya berkat ini dapat berarti kita semuanya dalam mengambil keputusan dimanapun level dan posisi kita masing-masing berada. God bless you.